Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak? Alhamdulillah. Semoga kita hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, kita hari ini akan melanjutkan materi kita yaitu bab 2 berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga materi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah habi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak sekalian, mari kita mencermati pemandangan yang luar biasa. Semoga setelah kita mencermati pemandangan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini akan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Indahnya pemandangan di atas ini tidak terlepas dari Sang Maha Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, mustahil dan jaiz yang membedakan dengan makhluk lainnya. Kita tentu mempercayai atas keindahan yang hanya bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Sebagai orang beriman, kita harus meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya yaitu bab 2, Bapak ingin mereview kembali tentang ingatan kalian materi sebelumnya yaitu tentang akidah Islam. Mungkin ada yang masih ingat tentang pengertian akidah Islam? Davina masih ingat? Amir? Baik. Pengertian akidah Islam menurut bahasa yaitu berasal dari kata aqodah yaqidu akidatan, yang berarti adalah ikatan atau perjanjian. Adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang percayai pada Allah Subhanahu wa taala. Akidah merupakan hal yang pokok sekali, yang dasar. Ibarat orang bangun sebuah rumah merupakan pondasi. Oleh karena itu pondasinya harus kuat kalau akidahnya kita kuat. Adapun peta konsep materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nama-nama, sifat-sifat wajib, mustahil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pembagian sifat-sifat wajib Allah, mustahil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan yang mustahil. Untuk sifat jaiznya kita adakan untuk materi berikutnya. Selanjutnya pengertian sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Jadi sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, diingat sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa?
Contohnya apa kira-kira? Wujud. Artinya ada. Pasti Allah itu ada. Kemudian yang kedua adalah pengertian sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala adalah kebalikan daripada sifat wajib Allah Subhanahu wa taala atau lawan, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Adam. Ya, artinya apa? Tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Jadi perlu digarisbawahi anak sekalian, diingat. Jadi pasti dan tidak pasti. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, pengertian sifat zat Allah Subhanahu wa taala adalah kebebasan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk zaiz kita bahas minggu depan. Kemudian nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan mustahil. Yaitu pertama wujud, artinya ada. Kemudian Adam, tidak ada. Qidam dahulu, kudus baru. Baqo kekal, fana rusak. Mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluknya. Mumasalatul lil hawadisi menyerupai. Kemudian qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Ihdahu li ghairihi, butuh bantuan orang lain, artinya lawan ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bantuan, kalau kita masih butuh bantuan orang lain. Wahdaniyah, satu. Kemudian mustahilnya ta'addud, berbilang. Tidak mungkin Allah itu berbilang lebih dari satu. Kemudian qudrat, artinya kuasa. Mustahilnya adalah azun, artinya lem. Iradah, berkendak. Kemudian mustahilnya karoha, terpaksa. Ilmu, mengetahui. Jahlun, artinya bodoh. Dan hayat, hidup. Kemudian mustahilnya adalah mautun, mati. Jadi tidak mungkin Allah itu mati. Mustahil Allah itu mati. Selanjutnya sama, mendengar. Kemudian sumun, tuli. Basar, melihat. Kemudian umyun, buta. Kalam, berfirman. Mun, bisu. Qadiran, maha kuasa. Mustahilnya adalah yaitu maha lemah. Kemudian muridan, maha berkendak. Mukrahan, maha terpaksa. Aliman, maha mengetahui. Jahilun, bodoh. Tidak mungkin Allah itu bodoh. Hayyan, maha hidup. Mayitun, mati. Tidak mungkin Allah itu maha. Sami'an, maha mendengar. As-sama, artinya tuh. Jadi tidak mungkin Allah itu tuh. Kemudian basiran, maha melihat. A'ma, buta, mustahilnya. Tidak mungkin Allah itu bu. Yang terakhir, mutakaliman, maha berfirman. Kemudian abkama, yaitu bisu. Tidak mungkin Allah itu bisu. Kemudian pembagian sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yaitu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama nafsiyah, kemudian salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian tergolong atau termasuk nafsiyah adalah wujud. Jadi hanya satu. Kemudian yang termasuk salbiyah adalah qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi dan wahdaniyah. Kemudian yang termasuk ma'ani adalah qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Kemudian yang termasuk maknawiyah, hadiran, muridan, aliman, hayun, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian salbiyah, sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak sesuai dengan atau tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian sifat ma'ani, sifat yang dapat diyakini melalui panca indera atau abstrak. Kemudian yang terakhir sifat maknawiyah, sifat yang menguatkan
sifat ma'ani itu sendiri. Berikutnya adalah bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wujud, adanya alam pasti ada yang membuat. Wah, siapa yang buat? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kidam, adanya ciptaan pasti ada terlebih dahulu Sang Pencipta. Kemudian baqa, semua benda di dunia pasti rusak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kekal. Mukhalafatul lil hawadisi, pencipta pasti berbeda dengan hasil ciptaannya. Kemudian bukti kebenaran sifat qiyamu binafsi, yaitu Allah tidak butuh manusia atau apapun, tidak butuh bantuan orang lain. Beda dengan kita, masih butuh bantuan orang lain. Kemudian wahdaniyah, tidak mungkin ada dua sopir dalam satu mobil, pasti akan kacau. Jadi Allah bersifat wahdaniyah, yaitu Esa satu. Kemudian kudrat, kekuasaan Allah tidak terbatas. Baliknya, kekuasaan manusia sangat-sangat terbatas. Irodah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbendung, tapi kehendak kita pasti bisa terhalangi atau terbendung. Ayat, semua makhluk pasti mati, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti akan mati. Dan yang ke-11 adalah sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar tanpa batas dan jarak. Kalau pendengaran kita ada jaraknya, ada batasnya. Kemudian basar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat tanpa batas dan jarak. Baliknya, penglihatan kita ada batas dan jaraknya. Kemudian bukti kebenaran sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalam, yaitu adanya Al-Quran, bukti Allah Maha berfirman. Dan kehadiran Allah Maha Kuasa melebihi kekuasaannya atau kekuasaan makhluk. Ya. Kemudian muridan, kehendak Allah tidak ada yang dapat menghalangi. Aliman, Allah Maha mengetahui segala hal tanpa terkecuali. Hayan, Allah Maha hidup dan akan tetap hidup. Kehidupan Allah tak terbatas. Sami'an, Allah Maha mendengar dan segalanya tampak terbatasan ruang dan waktu. Kalau kita ada batasnya. Kemudian basiran, Allah Maha melihat segala hal yang nampak atau tidak nampak. Kemudian mutakaliman, Allah Maha berfirman, yaitu Al-Quran, bukti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak sekalian, pertemuan kita pada hari ini yaitu membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rangkuman kita untuk materi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, bagi seorang hamba maka wajib bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengenal sifat-sifatnya. Kemudian yang berikutnya, Allah memiliki 3 sifat, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Berikutnya, sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Dan sifat Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Kemudian sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Kemudian sifat wajib dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 20 sifat yang dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan makna. Ya. Selanjutnya, anak sekalian, Bapak akan memberikan tugas untuk
evaluasi sampai di mana tuntasan materi yang Bapak sampaikan, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan singkat. Mohon nanti dikumpulkan minggu depan. Semoga anak sekalian, pertemuan kita pada hari ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa menjaga kesehatan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.